Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Taufik Alamsyah, NIM 20202151, mahasiswa Teknik Informatika STIMIK Akbar Makassar. Pada video kali ini saya akan mencoba latihan spreadsheet tentang pivot table. Sebelum kita mulai, kita harus mengetahui dulu apa itu pivot table. Pivot table adalah sebuah tabel yang merangkum data pada tabel lain yang dilakukan dengan menerapkan operasi tertentu seperti sortasi, rata-rata atau penjumlahan ke data pada tabel pertama, biasanya termasuk pengelompokan data. Jadi tampilannya akan seperti ini. Di dalam pivot table itu akan ada yang akan kita pakai, yaitu di filter, kolom, row, dan value. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba latihan dengan menggunakan tabel yang telah tersedia. Yang pertama kita lakukan adalah kita pilih pivot table dulu. Oke. Berikutnya kita pilih tabel yang akan kita gunakan. Kita blok semua tabel yang akan kita gunakan. Jadi pada tabel yang kita gunakan ini terdiri dari 1000 lebih data. Kita akan melakukan latihan dengan 1000 data yang tersedia pada tabel ini. Oke. Kemudian oke. Nah, tampilan pivot table-nya sudah muncul. Jadi untuk sederhananya, pivot table itu bisa kita gunakan untuk menjumlah data yang ada di tabel ini tanpa melakukan memasukkan formula. Misalnya kita mau mengetahui total dari penjualan kita, jadi kita sisa pilih saja di sini. Jadi di sini ada nama-nama dari tabel yang tersedia di samping. Jadi kita masukkan saja total di value. Jadi akan muncul total harga yang ada pada tabel kita. Kemudian kita akan mencoba latihan menggunakan kriteria-kriteria atau pertanyaan yang telah tersedia di samping ini. Yang pertama itu kita mau mencari berapa omset setiap sales atau kasir pada tabel ini. Jadi yang pertama kita cari kata kuncinya dulu. Jadi yang di sini adalah omset. Kalau omset itu berarti total. Kemudian yang berikutnya sales. Jadi dua kata kuncinya yang kita cari. Jadi kita masukkan total, kemudian sales. Nah, jadi omset sales yang ada pada tabel ini jumlahnya seperti ini. Jadi habis sekitar ini omsetnya, terus Demi, Risna, dan Wira. Jadi ada 4 sales dan omsetnya seperti yang ada di sini. Jadi kita gampang mengetahui. Berikutnya yang kedua, omset pembelian setiap pelanggan. Jadi kata kuncinya di sini adalah pelanggan dan omset. Omset berarti total, tetap total. Berarti tetap total. Kemudian pelanggan. Jadi di sini omset pembelian pelanggan. Jadi tetap 35 juta totalnya. Tiap pelanggan membeli sekitar ini. Jadi setiap pelanggan membeli sebanyak ini. Yang berikutnya adalah omset setiap barang atau item. Jadi yang jadi kata kunci di sini tetap yang pertama, kalau omset itu berarti tetap total. Kemudian kata kunci keduanya adalah barang. Jadi total dan nama barang. Jadi omset dari setiap barang yang terjual pada tabel di samping seperti ini modelnya.
Argus, Bir Brand susu, begini omset penjualannya seperti pada tabel di samping. Yang berikutnya jumlah pembelian setiap item. Jadi kalau jumlah pembelian yang menjadi kata kunci di sini, yang pertama adalah nama barang. Di nama barang kita masukkan di row. Kemudian pembelian berarti banyak di sini. Berapa banyak yang terbeli? Jadi seperti ini. Berapa banyak yang terbeli setiap barang. Jadi yang kita masukkan di sini adalah banyak di value. Jadi Argus itu pembeliannya ada 282 barang. Terus Bir Brand 170. Begitu seterusnya sampai di bawah ini. Pembelian barang. Yang berikutnya adalah berapa banyak transaksi setiap item. Kalau namanya transaksi berarti berapa kali terjual, berapa kali dilakukan transaksi setiap itemnya. Jadi yang kita pakai di sini tetap nama barang, kemudian banyak. Tapi di sini kita bukan pilih zoom. Kita pilih di sini. Kita rubah di value file sistemnya. Kita rubah jadi count. Berapa kali terjual. Jadi di Argus itu ada 34 kali transaksi. Terus Bir Brand 32. Kalau tadi itu jumlah pembelian setiap item. Kalau ini berapa kali transaksi yang dilakukan pada setiap item. Jadi kita pilih di sini count. Di value system, value file system, terus kita pilih count. Di sini ada beberapa macam ya. Jadi kita bisa memilih average, ada max, min, product, dan lain sebagainya. Oke. Yang berikutnya, omset setiap pelanggan per sales. Jadi kita lihat di sini kata kuncinya ada 3: omset, pelanggan, sama sales. Jadi yang pertama kita pilih total. Total kita masukkan ke value. Kemudian di sini ada 2, pelanggan dan sales. Kalau kita lihat dari tabelnya di sini, pelanggan itu lebih banyak daripada sales. Lebih banyak pelanggan dibanding salesnya. Jadi kita masukkan pelanggan di row karena dia akan berada di bagian bawah. Jadi kita masukkan di row, kemudian sales kita masukkan di column. Jadi seperti ini. Omset setiap pelanggan per sales. Jadi ini cuma dilayani oleh Risna sama Wira. Kalau Amang dilayani oleh Albi, Dery, dan Risna. Begitu seterusnya. Di sini ada 3 kata kuncinya. Berikutnya yang terakhir, berapa jumlah penjualan sales per item. Jadi kata kunci di sini adalah sales, penjualan, sales, terus nama barang karena per item berarti ada nama barang, terus jumlah itu masuk di banyak. Berarti kita pilih banyak dulu, kita masukkan di value. Kemudian nama barang kita masukkan di row. Kemudian sales kita masukkan di kolom. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi Argus dijual oleh Albi sebanyak 81, Derni 75, Risna 76, Wira 50,
dan seterusnya sampai di bawah ini. Saya kira demikian latihan pivot table kita pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.